Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kamega. Nah, kalian bisa panggil kakak Kamega atau Kak Ega. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas mengenai materi yang sudah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan, kakak ingin kalian semua menyaksikan cuplikan video berikut ini. Setelah menyaksikan video tadi, adik-adik pasti bertanya mengenai tanah. Tanah ini merupakan campuran yang berasal dari pelapukan bebatuan, air, mineral, udara, serta penguraian dari bahan-bahan organik maupun anorganik. Lapisan tanah ini biasanya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama dalam proses pembentukannya. Hans Jenny pada tahun 1941 itu menjelaskan bahwa tanah ini dalam proses pembentukannya membutuhkan sekurang-kurangnya ada 5 faktor. Yang pertama itu ada iklim, yang kedua ada organisme, yang ketiga ada relief atau topografi, yang keempat ada bahan induk, dan yang kelima itu ada waktu. Nah, selanjutnya ini mengenai pelapukan. Pelapukan ini merupakan suatu proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Proses pelapukan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya itu ada iklim, lalu cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Nah, proses pelapukan ini ada 3, yaitu ada pelapukan kimia, pelapukan fisika, dan juga pelapukan biologi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini merupakan pelapukan batuan yang mengakibatkan komponen-komponen atau komposisi susunan sisi batuan dan bentuk batuan ini saling berganti. Akibat dari pelapukan kimia ini ialah karena terdapatnya proses kimia dengan mineral, batuan, dan juga air, maupun humiditas udara. Contoh dari pelapukan kimia ini adalah proses penghancuran batuan kapur, gamping, efek dari bisan dengan air, oksidasi batuan yang kaya dengan mineral, besi yang menguatkan hubungan mineral di bidang batuan berupa layu dan juga terungkai. Nah, yang selanjutnya ada pelapukan fisika. Pelapukan fisika ini merupakan proses pemusnahan batuan secara fisis tanpa mendapati transformasi susunan batuan. Nah, pada pelapukan fisika ini diakibatkan karena adanya pengembangan penyusunan air dalam pori-pori batuan, transformasi temperatur secara serempak, dan juga adanya perbandingan antara siang dan juga malam yang besar. Nah, selanjutnya ini ada pelapukan biologi. Pelapukan biologi ini tuh merupakan rusaknya batu-batuan akibat adanya aktivitas dari makhluk hidup. Aktivitas dari makhluk hidup ini ada yang bersifat mekanik dan juga kimiawi. Nah, aktivitas mekanik itu bisa menimbulkan pelapukan biomekanik. Nah, contohnya itu misalnya itu manusia memecahkan batu, lalu kemudian mengolah tanah, menggali lubang, dan juga pijakan kaki dari hewan-hewan besar ini yang nantinya dapat menimbulkan lubang hingga tanah bisa menyebabkan longsor, dan juga adanya desakan dari akar itu dapat memecah batuan atau tembok. Nah, yang selanjutnya ini ada mengenai dampak-dampak dari pelapukan, yaitu yang pertama ada dampak positif. Nah, ada 2 dampak positif pada pelapukan, yaitu adanya aktivitas pelapukan ini dapat menghasilkan bentuk bumi yang indah dan juga menjadi objek wisata. Contohnya itu ada Grand Canyon di Amerika Serikat. Nah, lalu kemudian yang kedua itu ada pelapukan di daerah kapur itu dapat membentuk gua-gua yang mempunyai stalaktit dan stalagmatit yang dapat menjadi tujuan wisata. Contohnya itu ada Gua Maharani di Lamongan, dan juga ada Gua Jati Jajar dan juga Gua Pebruk di Kebumen. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Setidaknya juga ada 2 dampak negatif dari pelapukan ini. Nah, sebagai tenaga destruktif, pelapukan ini ternyata dapat merusak batu-batuan termasuk bangunan-bangunan yang juga terutama pada bagian dinding-dindingnya, sehingga sangat merugikan.
Nah, selanjutnya yang kedua itu, pelapukan ini juga dapat merusak batu-batuan candi, peninggalan-peninggalan sejarah, sehingga sangat merugikan kita manusia. Nah, candi ini tuh merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harusnya itu kita lestarikan dan juga kita jaga. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga adik-adik bisa mengambil manfaat dari video ini. Untuk adik-adik semua, jangan lupa tetap menjaga jarak, memakai masker, minum air putih yang rajin, dan juga mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa tetap bahagia dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.